Jadi sebelum saya terjun ke dunia entertain dalam dunia acting, saya kesempatan untuk punya lagu sendiri, untuk punya single sendiri, dan itu sesuatu yang tidak saya duga sama sekali. Walaupun saya emang seperti saya bilang tadi, saya bukan tipe kalau orang yang selalu puas dengan apa yang saya dapat. Jadi saya berusaha untuk selalu bisa menembus batasan-batasan lah istilahnya. Perjalanan karir sendiri seperti apa sih yang orang-orang nggak tahu? Lo kan dibilang Panso sama Dinda Hau lah, Panso sama Lesti lah. Orang-orang tuh nggak tahu perjuangan lo yang lo ingin share itu tuh apa gitu. Kalau dibilang pansos sama Lesti, pansos sama Dinda, itu hal yang terjadi itu di luar rencana saya, sesuatu yang sama sekali nggak rencanakan. Trending dengan Dinda, logikanya kalau saya emang niat trending dengan Dinda, saya pasti udah bawa kamera ke nikahan Dinda, saya udah nge-vlog bikin YouTube sendiri, pasti gede viewersnya karena saya bikin vlog di nikahan Dinda. Tapi nggak saya lakukan. Kenapa? Karena saya niatnya dari awal untuk memenuhi undangan pernikahannya, untuk memenuhi kewajiban saya untuk datang ketika saya diundang. Lalu saya datang, saya story cuma bilang selamat menikah ya sahabatku. Saya bilang sahabatku. Lalu tiba-tiba banyak mention yang nge-mention saya, nge-DM saya, kak yang sabar ya kak, segala macam, sampai akhirnya saya trending viral menjadi seorang sosok sad boy. Ya udah gitu kan. Ya udah, saya sih pribadi nggak mempermasalahkan hal itu. Ya udah gitu, apa itu jadi ya udah gitu. Dan seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian, seminggu kemudian sih, Lesti ngalamin hal yang sama gitu. Dimana Lesti datang ke nikahan mantannya gitu, ke nikahan mantannya Lesti, dan akhirnya banyak tuh netizen yang berusaha menjodohkan kita gitu. Akhirnya seminggu kemudian kita diundang di acara Om Tukul, dimana di acara talk show gitu. Akhirnya kita pertama kali bertemu, dan juga itu bukan sesuatu yang saya rencanakan. Ketika trending itu sama sekali saya nggak tahu. Saya cuma datang sebagai bintang tamu, dimana saya sebagai bintang tamu berusaha untuk menghibur. Dan bahkan di luar backstage, bahkan di luar stage kita tuh nggak ada ngobrol sama sekali sama Lesti. Jadi kita benar-benar ngobrol pertama kali itu pas segmen, pas acara berlangsung. Dan alhamdulillah karena emang Lesti tipikal yang kayak nyambung, saya suka bercanda, dan saya juga pun begitu. Jadi ngobrolnya ngalir gitu, bercanda ngalir, tektokannya ngalir. Dan saya pulang, saya tidur, bangun, saya dapat mention tuh, kak video yang tadi malam trending. Saya kaget karena itu bukan sesuatu yang saya sangka-sangka bakal trending. Ternyata acara itu 4 videonya itu masuk 10 besar trending. Itu sesuatu yang nggak saya sangka-sangka. Ya alhamdulillah saya bisa katakan itu, bukan saya bisa katakan ya apa ya, dan saya pribadi sangat mensyukuri itu. Ya terserah mungkin orang mau nilai saya pansos atau apalah gitu ya, karena yang setahu saya nggak nyet begitu sama sekali. Dan itu murni emang rezeki dari Allah yang Allah kasih ke saya. Lar, perjuangan sendiri jatuh bangunnya yang diceritain gitu, maksudnya lu sampai dulu terima bayaran pertama kali itu berapa, dan dari umur berapa, yang ada pengorbanan tersendiri nggak sih untuk mencapai di titik kesuksesan ini? Jadi sebelum saya terjun ke dunia entertain dalam dunia acting, saya pernah ngerasain yang namanya modeling dulu. Modeling dimana saya untuk ngikutin kontes model yang diselenggarakan di Jakarta. Saat itu posisi saya masih sekolah, jadi saya harus bolak-balik Jakarta Medan, dimana saat itu orang tua saya selalu mendampingi saya gitu. Jadi ya saya juga ngerasa bahwa support orang-orang sekitar saya itu sungguh luar biasa banget untuk membantu berkembangnya karir saya gitu. Lalu sampai akhirnya itu 2011 sampai 2013 saya memutuskan untuk stay di Jakarta dan mencoba peruntungan saya dengan casting segala macam. Dan ya seperti kebanyakan orang lain yang sukses di entertain, mereka pasti ngerasakan yang namanya penolakan. Dan itu juga saya rasakan di mana ketika saya casting saya banyak banget ditolak dengan alasan inilah itulah, tapi itu nggak menurunkan semangat saya. Saya terus nyoba, dan sampai akhirnya saya dapat peran di 2015
sinetron promo yang akhirnya nggak tayang. Saya dapat peran kecil sih, bukan peran kecil sih, sebenarnya perannya itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar ya. Saat itu dapat sporting, tapi nggak jadi tayang. Sampai akhirnya saya jadi dikasih judul, dan beberapa orang mulai kenal saya, mulai tahu saya bahwa mulai tahu bahwa saya ada di dunia entertain gitu. Dan saya sempat ngerasain yang namanya titik terendah di mana saya merasa hopeless, bahwa emang jalan dunia entertain itu bukan yang Tuhan kasih untuk saya gitu. Sampai saya mencoba peruntungan saya di lain gitu ya, entah itu mau jadi karyawan atau kerja lain gitu kan. Tapi di 2018 saya dapat casting tuh.